Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good evening everyone. Hari ini today we will start our third week, dan di third week ini kita akan membahas tentang reading comprehension. In the last 2 weeks we have already learned about the structure and writing expression section. Itu untuk part yang kedua, dan sekarang kita akan mempelajari part yang ketiga. Tapi sebelum itu saya mau membahas sedikit tentang yang prediction test kemarin. Dari yang saya lihat, teman-teman itu masih banyak kurang di bagian yang ini. Listeningnya sebenarnya kalian bagus-bagus, justru bagusnya itu kalian kebanyakan di listening. Cuman kurangnya itu di bagian yang part 2 sama part 3 ini. Structure and written expression sama reading. Di structure dan written expression itu kebanyakan masih kayak benarnya, untuk ukuran benarnya masih di bawah 20 semua benarnya. Kan kemarin ada yang saya kirim yang saya kirim kan cuman nilainya ya, nggak benar berapa gitu kan. Kalau di TOEFL itu nanti kalau misalnya kalian benar berapa, itu sudah ada nilai patennya, ada nilai. Misalnya kalian benar 21, misalnya sebenarnya 15 ya. Nanti sudah ada nilai patennya itu 40 kalau untuk listening. Kalau misalnya yang section 2 nanti nilainya 36 gitu. Jadi kebanyakan teman-teman masih kurang di bagian itu ya. Structure and written expression sama di bagian readingnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang, oh ya, kalau misalnya teman-teman mau ini, misalnya kalian ada ngerjakan sendiri kayak gitu, kalau nggak ada kunci jawabannya di buku atau di internet yang kalian kerjakan itu boleh kalian kirimkan ke saya, nanti bisa juga kita bahas bareng-bareng di sini ya. Yang itu nggak Rahel, dapat listening ya, Mas? gimana Kak? Yang di IPDF-nya kita nggak dapat listening Audionya ya? ya. Ya. Di situ ada ininya nggak Kak? QR code-nya yang saya upload QR code-nya juga nggak buat akses audionya? No ya? Hanya e-book saja kalau nggak salah yang saya. Oh, baik Kak, nanti saya cek. Tadi ada Rahel, di kelas kita ada Rahel ya? Anak gue. Oh, udah di rename. oh iya. Soalnya saya ingat nggak ada Rahel, atau mungkin ini linknya teman-teman dipakai ke teman-temannya atau kayak gimana gitu. Oke Kak. Oke, thank Oke you. ya, saya Tadi. mulai ya. Oke teman-teman, can you see my screen? Kurang besar nggak? Or enough? Taruhkan lagi ya. Begini? Cukup teman-teman, kelihatan? Cukup. Right. Jadi di minggu ketiga ini kita akan mempelajari tentang reading comprehension, yaitu section yang ketiga, the third section in TOEFL test. Nah, di reading comprehension itu teman-teman harus pertama-tama teman-teman harus menguasai 2 skill ini. Ada yang namanya skimming dan juga scanning. Masih ingat kan ya, nanti di reading comprehension itu ada 5 soal, 5 teks. Nah, di situ nanti masing-masing ada 10 soal yang harus teman-teman jawab. Nah, kita pelajari yang skill pertama, skimming. Skimming itu adalah membaca cepat buat tahu kayak keseluruhan isi dari sebuah teks. Di sini ada ya, skimming is reading rapidly in order to get general overview of the material. Jadi teman-teman kayak baca sekilas gitu biar tahu isi teksnya itu apa. Itu yang dinamakan skimming. Nanti ini skimming sama scanning ini bakalan terus dipakai di keseluruhan. Kayak cara-caranya kan kita ada 7 cara. Nanti di setiap cara itu mesti kita pakai salah satu ini, antara skimming ini atau scanning. Nah, ini yang scanning. Sedangkan yang scanning itu semuanya keduanya ini sama-sama baca cepat ya.
Cuman yang skimming itu buat tahu isinya apa. Kalau scanning itu biasanya digunakan buat nyari kayak poin-poin pentingnya. Sama misalnya teman-teman kemarin pas ngerjakan kan ada kayak di line ini kata-kata ini adalah sinonimnya apa. Nah, itu kita caranya menggunakan scanning ini. Di sini ada ya maknanya scanning adalah reading rapidly in order to find specific facts while skimming tells you what general information is within a section. Scanning helps you locate a particular fact. Jadi kayak biar langsung ketemu, oh kata-kata ini ada di sini maksudnya seperti apa. Gitu. Ada juga caranya teman-teman buat tahu. Kan biasanya kalau kata-katanya itu kan mesti yang keluar yang nggak umum, kayak bukan kata-kata yang ada di daily activity kita atau di daily konteks atau yang sehari-hari kita pakai gitu kan. Biasanya kata-katanya itu lebih ke formal words kayak kata-kata yang lebih formal yang lebih dipakai buat research kayak gitu. Nanti ada caranya, nanti kita belajar cara itu juga. Yang pertama di reading comprehension yang selalu keluar atau di setiap teks ini kadang mesti ada sih. Kadang kan kita pasti disuruh cari tentang main idea kayak ide dari gagasan ini apa. Ada contoh-contoh soalnya di sini. Ya, namanya itu selain main idea itu adalah topic sentence. Nah, topic sentence itu apa? Di sini ya. Topic sentence states the main idea of the paragraph. The function of the topic sentence is also to limit the topic to one specific area that can be discussed in a single paragraph. Sama seperti di dalam bahasa Indonesia ya, mungkin teman-teman yang di sekolah dulu masih ingat pelajaran tentang mencari ide pokok atau gagasan utama, atau yang dalam bahasa Inggris kita disebutnya dengan topic sentence itu yang kita cari. Pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul tentang mencari topik sentence itu ini. What is the topic of the passage? What is the subject of the passage? Ini sama ya, topik atau subjek itu sama-sama mencari main idea atau gagasan utama dari sebuah paragraf. Nah, atau ini juga yang keluar yang dalam bentuk biasa. What is the main idea of the passage? What is the author main point? Main point, topik, subjek, main idea, semuanya itu sama ya kata-katanya. Atau juga bisa kita sudah disediakan sebuah teks, nanti kita dicari judulnya yang paling tepat itu apa. Dari teks ini kan kita cari maksudnya. Setelah kita tahu maksudnya atau main idenya atau topiknya itu, nah baru kita bisa menentukan judul dari teks ini itu apa. Sama ya ini what is the best title atau the suitable title itu sama. Disuruh cari judul yang paling cocok buat sebuah teks. Kadang juga ini, what does the passage talk about? Itu juga sama. What is the mainly discussed in the passage? Itu juga sama. Selain ini juga ada soal-soal yang biasanya kayak gini. Teks sebelumnya itu membahas tentang apa? What is the previous text talk about? Atau what is the preceding text talk about? Apa teks sebelum ini dan sesudah ini itu membahas tentang apa? Nah, dari kedua soal ini kan kita harus tahu dulu. Misalnya maksud dari bacaan ini apa biar kita tahu kira-kira bahasan sebelum bacaan ini itu apa atau kira-kira bahasan sesudah bacaan ini itu apa. Kemarin di soal yang kita kerjakan itu juga ada beberapa soal yang kayak gitu nanti kita bahas bersama-sama. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan biar kita tahu di mana letak dari topic sentence atau main idea ini? Nah, seperti yang kita tahu pada umumnya, in the common situation, topic sentence used to be in the first sentence. Topic sentence atau main idea itu biasanya dia munculnya di first sentence, kalimat yang pertama. Biasanya kan seperti itu ya. Tapi teman-teman, ada juga sebuah paragraf di mana topik sentence-nya itu bukan ada di pertama, tapi justru ada di akhir kalimat. Ini saya ada contoh. Ada contoh seperti ini. Coba teman dibaca aja deh. Kan cuma sedikit. Dari dua paragraf ini nanti coba teman-teman bandingkan. Cari di mana topik sentence-nya. Kan ini cuma sedikit aja ya. Anyone want to read it? The first
the first text, the first paragraph? Ada yang mau baca? Ini Alright, Kak. synonym, words that have the same basic meaning, do not always have the same emotional meaning. For example, the words stingly and frugal both mean careful with money. However, calling someone stingy is an insult, but calling someone frugal is a compliment. Similarly, a person wants to be slender but not skinny, aggressive but not pushy. Therefore, you should be careful in choosing words because many so-called synonyms are not really synonymous. Alright, thank you Kak Soraya. Kak Soraya ya tadi ya? Yes. Okay, the second paragraph. Anyone want to read it? Boleh, Miss? Okay. Medical miracle to come. By the year 2009, a vaccine against the common cold will have been developed. By the same year, the first human will have been successfully cloned. By the year 2014, parents will be able to create designer children. Genetic therapy will be able to manipulate genes for abilities, intelligence, and treat at home. And by 2030, cancer and heart disease will have been wiped out. These are just few examples of the medical miracles that are expected in the next few decades. Oke, thank you Kak Dewi. Nah, dari dua paragraf ini, kita bahas yang pertama dulu. Kira-kira kalau yang pertama ini, topik sentence-nya atau main idea-nya ada di mana, teman-teman? In the first sentences, in the first sentence, or in the last sentence? Which one? Anyone know? The first. In the first. First ya. Ya. Tahu dari mana kalau di first? Synonyms, word that have the same basic meaning. Explain about the synonym. Jadi yang pertama itu kita yang sini ada synonyms, words that have the same basic meaning do not always have the same emotional meaning. Ini dia membahas tentang makna dari sinonim. Di kalimat yang selanjutnya, kalau yang pertama ini namanya topic sentence ya. Yang ini namanya topic sentence, yang ini adalah kata-kata setelahnya itu namanya supporting sentence atau hanya kalimat penjelas kalau dalam bahasa Indonesia. Tahu dari mana kalau ini kalimat penjelasnya bukan topik sentence-nya? Di sini ada kata-kata for examples. Jadi kayak dia memberikan support dari kalimat pertamanya. Dia memberikan contoh. Contohnya itu kayak gimana sih kalau dari kalimat pertama, ini loh contohnya kayak gitu. Selanjutnya juga ada kayak ini, however. Tetapi itu juga mensupport lagi ke kalimat pertama tadi. Kalau sinonim itu maknanya kayak gini, however ini support lagi. Tetapi ada yang bentuknya kayak gini juga. Di sini dia membahas tentang sinonim apa sih? Kata-kata apa ini? Stingy and frugal. Stingy apa stingy? Anyone know what is stingy? Stingy itu kikir. Kalau frugal itu lebih ke hemat. Nah, sama-sama tentang duit kan. Yang satunya itu nyimpen duit juga, frugal itu juga nyimpen duit, nggak mau bagi-bagi ke orang, tapi maknanya itu berbeda. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, topik sentence-nya. Ya, Kak? Pelit. Iya, betul, Kak. Jadi, topik sentence-nya ada di kalimat pertama. Karena yang ini semua, dia menjelaskan yang kalimat the first sentence ini. Sedangkan kalau yang di paragraf yang kedua, topik sentence-nya, apakah yang ini? By the year of 29, a vaccine against the common cold will have been developed. Apakah yang kalimat selanjutnya ini adalah supporting sentence dari the first sentence? Last. In the last. These are just few examples for a medical miracle that are expected in the next few decades. Iya, great. Untuk yang paragraf yang selanjutnya ini yang tentang medical miracle to come.
itu ada topic sentence atau main idea-nya ada di kalimat yang terakhir. Di sini ada penjelasannya. Paragraph in which the topic sentence in the last sentence often begin with a series of example or fact. Jadi biasanya kalau teman-teman nemu satu bacaan nih, dari awal dia itu sudah menyuguhkan kayak fakta-fakta tentang apa atau contoh-contoh tentang apa. Nanti dia pasti kalimat utamanya atau the main the main idea atau the topic sentence itu pasti ada di kalimat terakhir. Beda dengan yang tadi. Yang tadi kan enggak. Dia tidak menyuguhkan contoh-contoh dari kalimat pertamanya, tapi contohnya ada di kalimat yang kedua, in the second sentence. Jadi kalimat yang kedua mensupport kalimat yang pertama. Sedangkan kalau dari kalimat pertama sampai kalimat yang sebelum kalimat terakhir ini, semuanya itu mensupport yang ini. These are just few examples of medical miracles that are expected in the next few decades. Kan ini kasih contoh-contoh kan. Misalnya nanti di tahun 2009 itu ada keajaiban apa sih di dunia medis? Nah, dilanjutkan. Kalau di 2014 itu nanti kira-kira ada kayak gini. Yang terakhir ini menjelaskan tentang yang 2030 itu penyakit kanker sama penyakit hati itu sudah nggak ada lagi kayak itu. Nah, yang terakhir baru dia bilang semua itu adalah contoh-contohnya keajaiban di dunia medis yang akan muncul di beberapa tahun ke depannya. Seperti itu. Diingat-ingat ya teman-teman, kalau misalnya nemu kumpulan fakta atau kumpulan contoh dari kalimat pertama, main idea atau topiknya selalu berada di kalimat terakhir. Di sini ada beberapa kayak, iya Kak. Mungkin nggak topik utamanya itu ada di middle of paragraph? Iya, itu juga bisa Kak. Biasanya kebanyakan kalau misalnya ada di tengah-tengah paragraf itu bukan, kan ada tipe-tipe teks itu kan ada banyak ya. Kalau yang ada di tengah-tengah itu biasanya dia itu news, dia itu tentang berita. Kadang berita itu berisi tentang semua topik sentence, kayak kumpulan topik sentence saja, atau topik sentence-nya ada di tengah. Kan berita itu nggak melulu kayak seperti deskriptif. Kalau deskriptif, nah kayak gini ini deskriptif. Deskriptif itu kan penjelasan. Nah, biasanya ada di ini sama ini. Yang kebanyakan muncul untuk di soal-soal TOEFL itu biasanya bukan yang news, dia seperti kayak deskriptif atau explanation kayak gitu, teman-teman. Berarti ada di antara di first paragraph atau di end of paragraph gitu ya? Iya Kak, betul. Ada di the first paragraph, in the first sentence of the paragraph, or in the last sentence of the paragraph. Itu dua kemungkinan yang pasti jawabannya kalau teman-teman nemu soal yang kayak yang di atas tadi, kayak yang soal yang ini. Oke, thank you. Oke, terima kasih Kak. Nah, di sini juga ada beberapa key, ada beberapa kata kunci, keyword yang biasanya menunjukkan kalau the topic sentence or the main idea are in the first sentence. Kalau kalian di kalimat yang terakhir dalam sebuah paragraf itu menemukan kata-kata ini kayak clearly, in brief, in conclusion, indeed, in short, hence, ataupun thus, itu pasti kalimat utamanya ada di kalimat yang pertama. Di sini kita tadi contohnya apa ya? Ada therefore ini. Semua kata yang tadi itu merupakan kayak kata keterangan kalau itu adalah sebuah kesimpulan. Jadi kan kalau ada kata-kata ini di akhir kalimat, itu pasti sebuah kesimpulan dan itu bukan the main idea ataupun topik sentence dari teks tersebut. Ini buat teman-teman ingat-ingat atau mungkin mau dicatat juga boleh. Oke, saya lanjut ya. Tadi kan yang pertama, apa ya bilangnya? Yang pertama, ciri-ciri topik, cara yang pertama itu kan tadi dilihat dulu. Kalimat pertama sama kalimat terakhirnya ya. Untuk cara yang kedua, ini, read the supporting sentence quickly.
Jadi teman-teman kalau baca cepat, dibaca cepat. Nah, misalnya kalian sudah baca yang kalimat pertama sama kalimat terakhir. Kalimat yang ininya itu dibaca cepat aja biar kalian tahu maksudnya itu apa. Setelah kalian baca cepat dan juga sudah dibaca kalimat pertama sama kalimat terakhirnya, think about what the paragraph discuss about. Jadi kalian baru mikir ini paragraf ini tentang apa kayak gitu. Cuman itu aja sih kalau misalnya kisi-kisi buat nyari topik sentence itu kayak gimana. Selebihnya biar kita lebih terbiasa itu lebih banyak berlatih aja. Berlatih baca-baca bacaan terus kalian cari sendiri ini topik sentence-nya yang mana ya. Gitu. Kalau baca novel gimana Miss itu ada topik sentence-nya apa enggak? Novel itu eh, dia lebih ke kayak naratif sebenarnya ada juga sih topik sentence-nya. Tapi kan kalau novel kan kayak dia lebih banyak di ininya. Kayak ada quotation-nya, kayak ada percakapannya gitu kan. Nah, itu yang kadang bagian-bagian yang kayak gitu yang nggak ada topik sentence-nya. Tapi kalau dia masih dalam bentuk paragraf kayak menjelaskan apa, itu kan masuk ke dalam naratif. Jadi bisa juga ada topik sentence-nya. Kalau teman-teman yang suka baca novel mungkin bisa digaris-garisi atau teman-teman catat, oh paragraf ini topik sentence-nya ini. Kalau mau latihan atau nanti kalau mau saya koreksi pas teman-teman latihan juga boleh biar lebih terbiasa buat kita nyari topik sentence. Di sini saya sudah bikin beberapa teks. Ada juga teks yang dari kemarin, ada teks yang baru. Biar teman-teman latihan buat nyari ini. Ada 6 soal. Ada 6 soal dan berapa teks? 1, 2, 3, 4. Ada 4 teks saja dengan 6 soal. Saya kirimkan dulu di grup ya. Bentar. Teman-teman ngomong-ngomong udah puas belum sama hasil dari tes yang kemarin? Atau masih kurang ini? Masih belum puas sama hasil yang kemarin? Atau sudah merasa, oh saya sudah cukup bagus nih nilainya? Sudah puas teman-teman sama nilai yang kemarin? Tentu saja belum, Miss. Gak apa-apa. Kita nanti ada prediction test yang terakhir lagi. Atau mungkin teman-teman kalau mau Jumat depan mau latihan lagi cuman soalnya dipersingkat. Gimana? Soalnya kan reading Boleh. cuman 7 ini sih. 7 trik, 7 cara aja. Nggak terlalu banyak juga kan model soal reading itu kayak itu-itu aja. Cuma nyarinya itu-itu aja biar banyak-banyak kita latihan aja biar kita tahu kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman mau nanti hari Kamis atau hari Rabu gitu kabarin saya ya biar saya bisa menyesuaikan topik buat hari-hari selanjutnya. Oke, oke deh. Itu sudah saya kirim ya teman-teman. Apa perlu di share screen juga di sini? Saya share screen aja deh. Oke. Ada 4 teks cukup 10 menit atau 15 karena ini bacaan. Mau berapa menit teman-teman? How many minutes do you need? 10 ya. Nanti kalau 10 menit belum selesai boleh deh nanti kita tambah 2 atau 3 menit. Oke, selamat mengerjakan teman-teman.
All right, class. Have you done it? Ya, Oke, yang lain? Do you need more time? Okay, Miss. Oke, ya. Oke, the first text. Coba aja ini ya yang ada. Kak Zulham. Yeah, Miss. Okay, can you please read the first text? Most of the ice on the earth, close to 90% of it, is covering the surface of continent Antarctica. It does not snow very much in Antarctic. The ice has perhaps been around for as much as 1 million years and now is more than 2 miles deep. Okay, thank you, What Kak. is the Number one, what is, oh ya, wait. Ini buat biar teman-teman pengetahuan aja ya. Kalau misalnya ini ada kata the, terus dia di depannya itu ada huruf vokal, A, I, U, E, O itu, dia dibacanya jadi berubah the. Itu buat pengetahuan di speaking aja sih. Oke deh. Oke, thank you, Kak Zulham. Number Miss? one, what is the main idea of the passage? A, B, C, or D? B. B, the others? E. B? Semuanya setuju? ya, Jawabannya yang ada di kalimat yang pertama. Ini hanya ada berapa kalimat ini? One, two ya, hanya ada two sentences. Dia ada yang di kalimat pertama. Most of the ice on the earth, close to 90% of it, is covering the surface of the continent Antarctica. Jadi jawabannya yang B. Oh, Most ice of the earth. Kebanyakan kok mau saya jalan sendiri. Kebanyakan es yang ada di bumi ini 90%-nya itu kan menutupi permukaan dari benua Antartika. Ada di kalimat yang pertama sendiri ya. Yang kalimat selanjutnya itu adalah the supporting sentence dari kalimat yang pertama. Is that not very much in Antarctica? The ice has perhaps been around for as much as million years and now is more than 2 miles deep. Menjelaskan kalimat yang pertamanya tadi. Kalau yang the second questions, what is the best title of the passage? A, B, C, or D? B. D. Correct. Jawabannya betul yang D. Ice on the earth. Kenapa nggak yang ini teman-teman? Kenapa yang nggak B? The cold cold snow kan kayak judulnya lebih menarik seperti itu. Kenapa nggak yang itu? They talking about ice on earth. Betul. Jadi kita kalau nyari judul itu bukan karena kita bukan buat suatu cerita ya. Karena ini sudah ada teksnya, kita tinggal mencarikan judul. Kita lihat yang mana yang paling cocok dengan teksnya, bukan yang paling menarik. Seperti itu kalau kita mencari title of the passage. The next one, kita baca dulu ya yang ini. Yang ini Kak Nafla, are you there? Yes, Miss. Okay, the first paragraph, Kak. Them parks are undergoing change too, as they try to present more serious social and cultural issues and move away from fantasy. This development is a response to market force, and although museums and heritage sites have a special, rather distinct role to fulfill, they are also operating in a very competitive environment where visitors make choices on how and where to spend their free time. Heritage and museum experts do not have to invent stories and recreate historical environments to attract their visitors. Their assets are already in place. However, exhibits must be both based on artifacts and facts as we know them and attractively present.
Those who are professionally engaged in the art of interpreting history are thus in a difficult position, as they must steer a narrow course between the demands of evidence and attractiveness, especially given the increasing need in the heritage industry for income-generating activities. All right, thank you Kak. The next Kak Heni. Yes, Miss. It could be claimed that in order to make everything in heritage more real, historical accuracy must be increasingly altered. For example, Pithecanthropus erectus is depicted in an Indonesian museum with Malay facial features because his corresponds to public perceptions. Similarly, in the Museum of Natural History in Washington, Neanderthal man is shown making a dominant gestures to his wife. Such presentations tell us more about contemporary perceptions of the world than about our ancestors. There is one compensation, however, for the professionals who make these interpretations. If they did not provide the interpretation, visitors would do it for themselves, based on their own ideas, misconceptions, and prejudice. And no matter how exciting the result, it would contain a lot more bias than the presentations provided by experts. All right, thank you Kak. The last paragraph nih. Pak Mujianto. Yeah, human bias is inevitable, but another sorts of bias in the representation of history has to do with the transitory nature of the materials themselves. The simple fact is that not everything from history survived the historical process. Castle, plays, and cathedral have a longer lifespan than the dwelling of ordinary people. This applies to the furnishing and other contents of the premise. The town, like Leiden in Holland, within the 17th century was occupied by approximately the same number of inhabitants today. People lived within the walled town, an area more than 5 times smaller than modern Leiden. In the most of the houses, several members lived together in circumstances beyond our imaginations. Yet these museums, fine spirit rooms, gives only an image of the lifestyle of the upper class of that era. No wonder the people who stroll around exhibition are filled with nostalgia. The evidence in museums indicates that life was so much better in the past. The nation is indicated by the bias in its representation in museum and heritage centers. Oke, thank you Kak. Ini kepotong ya Bu. Okay. So number 3, the paragraph preceding the passage is most likely talk about apa? A, B, C, or D? C. C, yang lain? The same? Paragraf sebelum ini kira-kira, ini soalnya ya, paragraf sebelum bacaan ini kira-kira tentang apa? Tentang perubahan yang ada di museum kah? Atau alasan museumnya dibangun kah? Atau D? C. Social and cultural issue faced by Theme Park Museum and Heritage Site. Coba kita lihat ya, yang ini kalau misalnya nyari paragraf yang sebelumnya itu tentang apa, biasanya kita carinya itu di paragraf yang pertama sendiri. Nah, di paragraf yang pertama berarti yang ini ya, dari Theme Park until income generating activities. Kita carinya yang di sini. Jawabannya itu sebenarnya yang A, teman-teman. Changes done by museums and heritage sites. Kenapa jawabannya yang A? Kita lihat alasannya ada di sini.
Di kalimat yang pertama, them parks are undergoing changes too as they try to present more serious social and culture issues and move away from fantasy. Dari kalimat di sini, ini kan ada artinya gini ya, kayak taman hiburan itu dia bakalan kayak melakukan perubahan. Soalnya mereka mau nyoba buat ini, present more serious social and culture issues, kayak menampilkan permasalahan-permasalahan sosial dan budaya gitu yang jauh dari yang namanya fantasi. Di sini kan Anda bilang the parks are undergoing changes too. Dia ada perubahan juga. Biasanya kalau ada kata-kata juga itu kan pasti ada apa sih yang sebelumnya the park itu yang ada perubahan itu apa. Nah, apa yang diubah sebelum the park ini, yang dibahas sebelum the park ini apa? Ada di kalimat selanjutnya. Yang kalimat ini. This development is a reason to market forces and also museums and heritage sites have a special, rather distinct role to fulfill. They are also operating in a very competitive environment. Jadi yang berubah itu tentang apa? Tentang museum dan heritage-nya. Kalau dari kalimat ini teman-teman itu bisa mengetahui kalau yang dilakukan perubahan itu adalah museum dan juga situs bersejarahnya. Jadi untuk preceding passage atau paragraf yang sebelumnya itu dia kemungkinan besar menceritakan tentang yang ini perubahan yang sudah dilakukan oleh museum dan juga heritage sites atau situs-situs bersejarah. Itu. Kalau mau nyari yang sebelumnya, ini yang preceding selalu di kalimat paragraf yang pertama. Nanti kalau ada yang kira-kira paragraf selanjutnya itu dia menceritakan tentang apa, teman-teman carinya di paragraf yang terakhir sendiri. Seperti itu caranya, teman-teman. Kalau ini, ini nggak ada nomor 2-nya ya. Selanjutnya deh. Selanjutnya Kak Rafif, are you there? Yes, No? Miss. Oh ada, ya oke. Paragraf pertama ya Kak. Dekanwida's role as supreme lawgiver in the Iroquois tribe has given him the status of demigod within the Indian nation. Born into the Huron tribe, Dekanwida caused great fear in his parents, so tried to drown him in his youth. After prophecy was made indexing that he would bring great sorrow to the Huron nation. Dekanwida was survived this attempt, drowning, but later left his parents' home and tried to live among the Iroquois. Alright, thank you Kak. Selanjutnya paragraf keduanya Kak Devita sudah ya? Haven't Miss. Oke. One of his achievements with Iroquois was the institution of a law among the Iroquois that virtually ended blood feuds among the nation's family. Wampum, the strings of beads made of polished shells, was a valued commodity in the Iroquois culture. According to police established by Dekanawida, wampum had to be paid to the family of murder victim by the family of the killer. Since the killer was also put to death, the family of the killer had to pay the victim family in wampum for two deaths, the death of the murder victim and death of the killer. The strict policies implemented by Dekanawida helped to establish him as a wise lawgiver and leader of Iroquois nation. Alright, thank you Kak. So number 4, what is the main idea of the passage? A, B, C, or D? A. Yeah, there's A. 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 Yep, correct. Yang ini adalah jawabannya yang A. Dekanawida's role as a lawgiver. Nah, yang ini teman-teman bisa temukan di mana? Di sini kalimat pertama.
Dekanavida's role as a supreme lawgiver in the Iroquois tribe has given the status of demigod within the Indian nation. Jadi kayak maknanya dari kalimat yang pertama ini, peran dari si Dekanawida ini sebagai lawgiver, pemberi hukum, pemberi hukum tertinggi di suku apa ini namanya? Iroquois. I don't know. Ini English pronunciation or Indian pronunciation? Kayak ngasih status ke dia sebagai demigod. Demigod itu maksudnya setengah dewa, kayak setengah Tuhan kayak gitu di antara suku orang di suku ini. Nah, jadi main idenya adalah ini role lawgiver. Dekanavida's role as a lawgiver. Yang selanjutnya semuanya ini membahas tentang ininya dia. Ada juga penjelasan selanjutnya yang bisa mendukung kalau jawabannya itu A. Itu ada yang di kalimat ini. The strict policies implemented by Dekanavidas help to establish him as a wise lawgiver and leader of the Iroquois nation. Itu kan juga menjelaskan ya kalau kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh si Dekanawida ini kayak bantu dia buat melaksanakan hukum yang ada di suku ini dengan bijaksana, di mana kalimat itu mendukung bahwa ini as supreme lawgiver, mendukung kalimat yang ini tadi. Jadi jawabannya yang ini. Dia ketemunya di kalimat yang pertama. Oh, ini juga cuma satu. Nah, ini juga kemarin sudah ada di soal kita ya. Ini saya bacakan deh. Dante Alighieri was born in 1265 to a family with a history of involvement in the complex Florentine policies since, and this setting would become a feature in his Inferno years later. Dante's mother died only a few years after his birth, and when Dante was around 12 years old, it was arranged that he would marry Gemma Donati, the daughter of a family friend. Around 1285, the pair married, but Dante was in love with another woman, Beatrice Portinari, who would be a huge influence on Dante and whose character would form the backbone of Dante's Divine Comedy. Dante met Beatrice when he was no older than 9 years old, and he had apparently experienced love at first sight. The pair were acquainted for years, but Dante's love for Beatrice was courtly, which could be called an expression of love and admiration, usually from afar, and unrequited. Beatrice died unexpectedly in 1290, and 5 years later, Dante published Vita Nova, The New Life, which detailed his tragic love for Beatrice. Around the time Beatrice died, Dante began to immerse himself in study of philosophy and machinatus of Florentine political scenes. Florence was a tumultuous city with factions representing the papacy and the empire continually at odds, and Dante held a number of important public posts. In 1302, however, he fell out of favor and was exiled for life by the leaders of the Black Cults. Dante may have been driven out of Florence, but this would be the beginning of his most productive artistic period. Oh, ini kisah tentang siapa ini? Dante ya, di mana paragraf 1 dan 2-nya ini cerita tentang his love story. Number 5. So, what is the main idea of the last paragraph? Last paragraph yang ini, what is the main idea? Ada yang tahu? Dante. Miss. Iya. Ketemunya di mana? Kalimat? In the Yang- first. The first, correct. The first sentence. Around the time of Beatrice's death, Dante began to immerse himself in the study of philosophy and
machinations of Florentine political sense. Jadi setelah kematiannya si Beatrice ini, Dante itu mulai kayak berkecimpung di politik. Nah, kan yang 1-2 itu menceritakan tentang kayak kisah cintanya si Dante, dia ketemu siapa, terus ditinggal mati si Beatrice. Nah, yang terakhir ini menjelaskan setelah Beatrice meninggal dia ngapain, seperti itu. Jadi jawabannya yang A, Dante's involvement in politics. How about number 6? The next paragraph is most likely to discuss about D. the other. Tadi kan saya bahas yang di ini ya, yang di paragraf sebelumnya. Kalau misalnya cari ceritanya ini sebelum tentang semua ini itu tentang apa, itu carinya di paragraf yang pertama. Tapi kalau kita cari ini the next paragraph, kira-kira paragraf selanjutnya itu berkisah tentang apa, itu berarti kita carinya di paragraf yang terakhir. Paragraf ini juga paragraf terakhir, ini juga carinya di paragraf terakhir. Tadi jawabannya apa ya? B ya teman-teman ya? C. C. C? D. C teman-teman yang ini. Untuk jawaban yang ini adalah Dante's productive work. Nah, di kalimat yang terakhir tadi, kalau tadi di kalimat yang pertama, yang ini di kalimat yang terakhir. Dante might have been driven out of Florence, but this would be the beginning of his most productive artistic period. Ya itu kayak diusir dari Florence. Nah, tetapi ini bakalan jadi permulaan dari periode produktif dan artistik dari si Dante ini. Jadi kemungkinan paragraf selanjutnya itu akan menjelaskan tentang itu kayak mungkin karya-karyanya dia itu kayak apa. Nah, dari situ kan kita bakalan tahu kalau jawabannya itu yang C. Oke, sudah habis ya soalnya ya. Saya suka kalau misalnya bahasanya reading itu kayak kita dapat selain dapat ini kita juga kayak dapat pengetahuan baru dari si bacaan itu. Makanya saya suka part kalau kita lagi bahas part reading comprehension ini sih. Alright guys, itu aja untuk trik yang pertama yang harus kalian tahu tentang skimming, scanning, sama nyari topik sentence. Besok kita bakalan belajar nyari information detail sama yang kayak kecuali biasanya soalnya ada yang kayak gitu. Besok kita bakalan bahas itu. Alright. Thank you for joining this session. Okay. Sorry if I have mistake in this class. See you next. Oh ini dari saya tadi saya off cam ya. Astaga, sorry. Alright class, thank you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day everyone. Thank you, Miss. Thank you, Miss.